Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan berdiskusi secara virtual. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Bapak Fahmi Syam Arifin, SIP, MIP. Dan juga yang saya banggakan kepada teman-teman semua. Saya Regina Maharani mohon izin untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita melanjutkan kepada sesi yang pertama, yang dimana akan memaparkan materi bersama teman saya dan saya sendiri. A. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi berawal dari rasa keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Keingintahuan tersebut mendorong seseorang untuk mencari prinsip atau teori melalui percobaan. Pengkajian ini bertujuan untuk memenuhi penjelasan objek, benda, dan energi, dan peristiwa alam. Para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan alam dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan menjadi IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. Dari tiga bidang tersebut, semuanya mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Namun perbedaan dari ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Pada tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Kemajuan sains dan teknologi dapat dipercepat melalui koordinasi riset secara nasional dan didukung pemerintah secara terorganisasi. Dengan meluasnya peranan sains dan teknologi dalam pemerintahan, dimotivasi oleh keinginan negara-negara dalam bersaing dengan negara lainnya. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Pada pembahasan sejarah manusia, kami akan memaparkan sejarah peradaban manusia dari tahun Masehi dan sekaligus alur peradaban manusia yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang. Secara kronologisnya sebagai berikut. Pada tahun 2050, perjalanan keluar angkasa dimulai. Pada tahun 2021, mobil terbang dimulai diperkenalkan. Pada 2020, SETI yang beroperasi sejak 1960 diperkirakan akan bisa berkomunikasi dengan alien. Pada tahun 2010, NASA akan memperkenalkan wahana pilot terbang yang dapat menampung hanya 12 orang dan menuju bulan hanya membutuhkan 6 jam. Pada 2004, penemuan fosil Homo floresiensis yaitu di Pulau Flores, Indonesia. Pada tahun 1995, agama Kristen tidak pernah menantang teori evolusi Darwin. Dalam agama Kristen, St. Augustine telah mendahului Darwin dengan teori evolusinya, sekalipun dalam bentuk yang masih primitif. Dan terakhir pada tahun 1898 yaitu teori Darwin. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi atau laudan. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan
dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tidak bisa menipu diri sendiri. Kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia, yaitu diantaranya satu, learning to know. Learning to know yaitu para generasi akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. 2. Learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. 3. Learning to be, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dan mandiri. Penerapan IPA dalam perkembangan teknologi mampu mempengaruhi di bidang pendidikan, yang dimana bidang pendidikan ini dapat mengaruhi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya yaitu munculnya media massa yang dimana khususnya media elektronik sebagai sumber dan pusat pendidikan. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi banyak sumber-sumber pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, yang dimana kita bisa melihat referensi-referensi lain selain dari guru. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru atau pembelajar dan yang mengajar dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi, seperti kita bisa melihat dari Google, bisa melihat dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, seperti misalkan kita harus dari Google Classroom dan Zoom, bisa juga menggunakan jasa internet. Namun, dari kebanyakannya teknologi yang sangat meningkat, pun dampak negatifnya, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal seperti cyberbullying ataupun pemalsuan identitas. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang sangat berpengetahuan tinggi untuk generasi muda, tetapi mempunyai moral yang rendah, etika yang rendah, sehingga berkomentar di media sosial yang bukan seharusnya. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan, dapat menerobos identitas orang lain, sehingga majulah teknologi kita tetapi kurangnya etika dan moral. Perkembangan teknologi di bidang politik juga mempunyai dua sisi, sisi positif dan juga sisi negatif, yang diantaranya sebagai berikut. Sisi positifnya diantaranya di bidang politik internasional, yakni terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme, kemajuan teknologi komunikasi yang menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi yang telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan suatu kekuatan yang baru. Dampak negatifnya yakni penggunaan persenjataan yang semakin hari semakin canggih untuk melakukan suatu kejahatan, yakni yang paling utama yakni menyerang pihak lain demi kekuasaan dan juga kekayaan pihak tersebut. Terorisme yang semakin hari semakin merajalela, serta kekurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin 100% dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Implementasi IPA dalam perkembangan teknologi di masa depan. Semakin canggihnya teknologi sekarang membuat perubahan besar terhadap dunia. Bermunculnya beragam teknologi digital telah memudahkan berbagai kalangan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara.
tanpa ada batas waktu dan jarak. Namun sebaliknya juga ada dampak negatif, yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya kejahatan yang terjadi dan terdeteksi. Dengan demikian, kita sebagai pengguna teknologi harus memiliki perlindungan seperti perlindungan hak cipta, pengontrolan anak-anak, perlindungan terhadap sistem, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut mempunyai sifat yang berbeda, yaitu yang jelas perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Yang kedua, bidang industri dan kemampuan di medan perang. Yang ketiga, perubahan yang dibawakan pada organisasi-organisasi sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Yang keempat, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia dari awal peradaban sampai akhir dari kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia. Ilmu pengetahuan alam ialah ilmu yang membahas alam semesta dan segala isinya. Sedangkan teknologi IPA adalah suatu penerapan IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi dan metode ilmiah sangat berperan dalam kehidupan manusia. Menggunakan teknologi dan IPA sangatlah tergantung pada niat manusia itu sendiri, sebab di samping sangat menguntungkan dan mempermudah kegiatan manusia, teknologi juga dapat menjadi masalah bila digunakan untuk maksud yang tidak baik. IPA dan teknologi memiliki banyak dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Dampak positifnya adalah meningkatkan kemakmuran. Misalnya dengan teknologi modern dapat diperoleh bahan dasar untuk keperluan industri mendapat bibit unggul, memanfaatkan hutan sesuai jenis dan fungsinya, mempermudah menghitung, komunikasi, transformasi, dan sebagainya. Dampak negatifnya berupa penyempitan lapangan kerja, merusak lingkungan terutama untuk teknologi nuklir yang menggunakan zat radioaktif, serta juga menimbulkan beberapa penyakit yang baru yang sulit diobati dan berbahaya. Demikian sesi pemaparan materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi yang akan disediakan di WhatsApp Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.